La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah ku kudu iradah di Allah urang masih keneh dicumanengkeun ku mantena sangkan urang terasu banget dina amal soleh thalabul ilmi kali ngalaksanakeun pirang-pirang kasayan pikeun jantan bekal urang di akhirat jaga. Atau nuhun Pak Isep selaku panitia acara sakapeung Allah maparinan rasa kanyeri kasedih kasusah lain alatan Allah murka. Bisa jadi anjeunna nuju maparinan kamuliaan dina raraga mupus dosa ngangkat derajat. Aya jami sumping ka rumah sakit. Saur jami eta teh dok. Pangbadeakeun patuangan nganggo keso. Ari ngabadea patuangan ku keso nganyerikeun atawa pinteun. Tapi nanyungkeun jami eta. Kumargi sadar diri yen ku cara kitu orokna tiasa salam. Nu disebat sesar teh. Eta teh hiji conto teu sadayana rasa kanyeri teh hiji siksaan. Terkadang rasa kanyeri teh cara Allah pikeun ngangkat derajat hiji jalma. Maka mudah-mudahan rasa kanyeri, rasa kasusah anu ditibankeun ku Allah ka asoni khususna umumna ka saku urang, wargi urang atawa ki urang nyalira anu nuju kirang sehat ya tapi maksakeun sing janten kifarat dosa ngangkat derajat lahan pahala sampai jaga di yaumul jaza. Amin. Ngamangpaatkeun waktos masih ngabahas ngeunaan ilmu waris. Dengan ayeuna masih ngeunaan masalah-masalah khusus yang ada pada ilmu waris. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bagian bapak dan kakek, kemudian kakek dan saudara-saudara. Hari ini kita akan membahas tentang masalah mustarokah. Jadi judul besarnya adalah mustarokah. Enjing teh Pak Ustaz JJ jantan insyaallah di hilap ngemutan setengah 2 pada duhur. Mohon diantos pilih bade ngestokkeun atau nanti sebelum biasa beli badan nitip adit enjing nepangan panggil Kang Dede tahu aku Kang Dede Enjing bade enjing mana bade sambil nyanakan kenceleng canceling mun bisa jadi kenceleng tadi ulah dicanak jeung wadahna harita di pakekeun harita di etang mohon dan kios di tengah jalan we. mun bisa Imat biasa ngaleunyeut. Aya mobil dileungit teh mawat gitu maksud. Ustaz JJ nya jantan Di aturan tadi itu manawi aya waktu atur pisan pangrojongna di berkah umat bagi di Pak Haji. Duhur gede pas ya pangalengan si pada tuang sarang di atas. Judul besar nanti non mustarokah. Mustarokah. Apakah yang dimaksud mustarokah? Kita berawal dari pengertian dulu. Adalah berkumpulnya dua ahli waris dalam bagian tertentu dengan cara dibagi rata.
Ulangi. Mustarokah adalah berkumpulnya dua ahli waris dalam bagian tertentu dengan cara dibagi rata. Jadi ini kata kuncinya, dibagi rata. Mustarokah terjadi dalam dua bagian tertentu. Satu, mustarokah dalam bagian sepertiga. Mustarokah dalam bagian 1/3. Itu yang pertama. Kemudian nanti ada mustarokah dalam bagian 1/6. Jadi hanya ada dua. Ada mustarokah dalam bagian 1/3. Ada mustarokah dalam bagian 1/6. Yang mana dua ahli waris yang bermustarokah dalam 1/3 atau 1/6 itu bagiannya dibagi rata. Selanjutnya dalam mustarokah 1/3 ini terbagi dua. Ini terbagi dua. Yang pertama, jika jumlah saudara dan saudari seibu banyak, maka mereka bagiannya berserikat dalam 1/3 dengan dibagi rata antara laki-laki dan perempuan. Jadi jumlah saudara atau saudari sekandung banyak, maka dia berserikat dalam 1/3. Saudara-saudarinya 2 misalnya, bagi rata dalam 1/3. Kemudian yang kedua, jika saudara sekandung mendapatkan asobah, tidak kebagian karena terhabiskan nihil, sementara dua saudara atau dua saudari seibu atau lebih mendapatkan 1/3, maka menurut pendapat Umar, Utsman dan lainnya, bagian saudara sekandung berserikat bagiannya dengan saudara-saudara atau saudari-saudari seibu dalam bagian 1/3 dengan cara dibagi rata, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ringkasnya, jenis yang kedua, saudara sekandung dapat asobah. Saudara sekandung dapat asobah, tapi nihil itu apa? Nol. Dina catatan menang sesana urut. Sementara dua saudara atau dua saudari seibu atau lebih dapat 1/3. Sementara dua saudara atau saudari seibu dapat berapa? 1/3. Maka saudara sekandung musyarakah dengannya gitu. Maka
saudara sekandung musyarakah dengannya. Nyah di situ siapa? Siapa? Saudara sekandung. Kan saudara sekandung teh. Nah gitu. Saudara sekandung kan tidak dapat karena asobahnya nihil. Sementara dua saudara atau saudari seibu dapat sepertiga. Maka saudara sekandung musyarakah dengannya. Masuk dengannya itu dengan siapa? Dengan saudara atau saudari seibu. Jadi weh nu asalna teu meunang jadi meunang. Ini sebagai bentuk pembelaan Islam bahwa saudara atau saudari sekandung tetap saja lebih dekat derajatnya dibandingkan yang tidak sekandung, dalam hal ini seibu. Kan geus meunang can asobah lain nihil. Matak dibela. Sok cenah. Nah hiji dina 3 jadi we meunang. Nu asalna teu meunang. Gonima. Gonima mana? Gonima. Saya menang perang. Perang luka. Perang Mahabharata. Kemudian musyarakah dalam bagian 1/6. Penulis Al-Ustaz Jajang Hidayatullah mengatakan, yaitu bagi nenek 2 orang atau lebih, baik nenek dari pihak bapak maupun nenek dari pihak ibu, maka menurut sahabat Umar radhiyallahu an, bagiannya mereka bersatu dengan 1/6, hitungannya dibagi rata di antara mereka. Nenek ada 2 atau lebih, nenek siapa saja. Cari kesimpulan nenek kita. Ya bisa saja ya. Ayahnya misalnya ada ayah kandung, ayah tiri, atau ayah dan ayah kakek, ayah dan kakek ibu juga sudah 2. Contoh si mati meninggalkan harta 500 juta, ahli waris anak perempuan, cucu perempuan, anak laki-laki, nenek dari ibu, nenek dari bapak. Maka nanti nenek dari ibu, nenek dari bapak berserikat dalam 1/6. Jadi yang dapat musyarakah ya dalam 1/6 itu nenek. Jadi ini kasus siapa? Kasus nenek. Nenek 2 orang atau lebih. Itu musyarakah dalam 1/6. Itu musyarakah. Kita buat ringkas seperti demikian. Hanya ada 2 kasus. Di 1/3 ada saudara saudari sekandung yang benar, atau saudara sekandung dapat asobah nihil, maka berserikat di 1/3 bersama saudara saudari seibu. 1/6 itu urusan nenek. Ingat pesan nenek. Apa pesannya? Di 1/6. Kalau COVID ingat pesan apa? Ya. Corona virus ingat pesan apa kata pemerintah? Ingat pesan ibu. Selanjutnya kita membahas gorowain, judul baru setelah musyarakah. Penulis mengajukan judul gorowain sebagai
masalah khusus yang lain dalam ilmu waris. Gorowain adalah kekhususan bagian ibu yang mendapat bagian sepertiga dari sisa setelah harta dibagikan terlebih dahulu kepada suami atau istri. Apabila ibu hanya bersama ahli waris bapak, suami atau istri. Jadi pengertian gorowain itu adalah kekhususan bagian ibu. Adalah kekhususan bagian ibu yang mendapat bagian 1/3, yang mendapat bagian 1/3 dari sisa setelah harta dibagikan. Terlebih dahulu kepada suami atau istri. Apabila ibu hanya bersama ahli waris bapak, suami atau istri. Ulangi. Gorowain adalah kekhususan bagian ibu. Maka dalam istilah gorowain itu yang menjadi sorotan adalah ibu. Yang mendapat bagian 1/3 dari sisa setelah harta dibagikan terlebih dahulu kepada suami atau istri. Suami istri dikasih dulu, kemudian mendapatkan bagian 1/3 dari sisa si ibu itu. Apabila ibu hanya bersama ahli waris bapak, suami atau istri. Itu gorowain. Penulis mengatakan dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa bagian laki-laki 2 kali lipat dibandingkan perempuan. An-Nisa ayat 11. Oleh sebab itu perhitungan bagian ibu diubah menjadi 1/3 dari sisa setelah diberikan kepada suami atau istri. Masalah ini disebut gorowain. Gorowain artinya 2 cemerlang. Gorowain itu katanya. Karena 2 kasus ini sangat populer. Masalah ini juga disebut Umariyatain. Karena yang pertama kali memutuskan kasus ini adalah Khalifah Umar dan diikuti oleh mayoritas sahabat. Itulah mengapa ya Umar itu punya gelar Al-Muhaddats. Al-Muhaddats itu apa? Al-Muhaddats itu seseorang yang firasatnya sering sesuai dengan firman Allah. Firasat Umar beberapa kali sesuai dengan firman Allah. Umar mengusulkan kepada Rasul sebelum turun ayat, ya Rasulullah, diantaranya ya, istri Nabi itu, istri engkau itu tidak pantas kalau bertatapan langsung dengan umat Islam. Baiknya harus ada hijab. Maka usulan Umar itu diterima. Akhirnya semenjak turun ayat
setelah Umar mengusulkan, tapi bukan berarti kalau Umar tidak usul tidak akan turun, bukan. Ini menandakan betapa bersihnya hati dan pikiran Umar. Setelah turun ayat tentang hijab, maka tidak ada seorang pun yang ngobrol sama istri Nabi secara langsung seperti ini. Jadi melalui hijab. Makanya sahabat itu terbagi dua. Ada sahabat yang tahu pada wajah istri Nabi yang dia kenal sama istri Nabi sebelum ayat itu turun. Ada sahabat sampai tidak tahu bagaimana wajah istri-istri Nabi karena keburu turun ayat itu. Itu diantara kecerdasan Umar. Makanya kata para ulama, kalau ada pendapat yang berasal dari Umar, perhatikan. Karena Umar itu bukan orang yang sembarangan. Satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, seperti itu. Itu Gorowain. Selanjutnya, penulis di sini mengajukan masalah yang khusus, yang lainnya adalah Aqdariyah. Setelah Mushtarakah, Gorowain, sekarang Aqdariyah. Ini sudah ya? Mushtarakah. Apa? Aqdariyah. Aqdariyah. Apa Aqdariyah itu? Aqdariyah adalah kasus di mana seseorang meninggalkan ahli waris, suami, ibu, saudari sekandung atau sebapak, dan kakek. Misalnya diawalkan dari 6 menjadi 9. Bagian kakek dianggap sederajat dengan saudara laki-laki, baik sekandung maupun sebapak. Sehingga bagian saudari sekandung atau sebapak digabungkan dengan kakek, seperti ketentuan asobah bi goirihi, yaitu 2:1. Seolah-olah derajat kakek sama dengan saudara. Disarwakeun dina hal ieu. Laki-laki bagiannya lebih besar dari perempuan. Masalah ini disebut Aqdariyah. Sebab yang bertanya dalam masalah ini atau yang meninggal dalam masalah ini dari kabilah Aqdariyah, sejarah kata gitu. Disebut ngaran Aqdariyah. Jika Pangalengan, disebut Pangalengan. Kaleng. Aqdariyah disebut Aqdariyah karena dulu kasusnya dari Bani Aqdariyah. Pangalengan karena disebut Pangalengan. Karena dulu Pangalengan ini tempat mengalengkan ngawadahan karena kaleng komoditas apa? Kopi. Jadi dulu itu yang pertama terkenal dari Pangalengan itu kopi Pangalengan. Lalu kemudian pihak Belanda merasa bahwa kopi itu terlalu lama panennya. Karena yang dimanfaatkan dari kopi itu biji. Kalau teh pucuk. Cepat keluar pucuk, cepat keluar biji. Pucuk. Hanya ya. Supaya lebih cepat ya sudah kita ganti. Padahal dulu kopi dan kina Pangalengan itu. Satu di antara tokoh Belanda yang membudidayakan kopi dan kina di Pangalengan adalah Junghun. Itulah mengapa ada rumah sakit Pasir Junghun. Karena dulu ada tokoh Belanda bernama Tuan Junghun membudidayakan kopi dan kina.
Datanglah Tuan Boska, masih dari Belanda. Dia lebih sepakat teh dibandingkan kopi dan kina. Maka komoditas yang asalnya kopi dirubah menjadi teh. Hari ini geliat teh Pangalengan membangkit, ingin seolah-olah kembali kepada sejarah bahwa Pangalengan pernah menjadi kopi terbaik di Indonesia, bahkan di luar negeri. Kopi Malabar kan, kopi teh kina yang di Belanda itu kan dari kita diambil aja ya, termasuk cengkeh dan lain sebagainya. Setiap penamaan itu selalu ada sejarah dan kisah yang menyertai. Pendiri Topak eta Sinyo. Kenapa disebut Sinyo? Karena dulu ada anak Belanda yang meninggal, namanya si Sinyo Di Santiong. Sebagai pendiri Topak. Akdariah juga sama. Ada juga yang mengatakan masalah ini disebut Akdariah, artinya keruh. Keruh bahasa Sundanya? Kiru. Sebab masalah ini mengeruhkan kaidah waris, di mana adanya penggabungan di antara dua ahli waris yang mendapat bagian ashabul furud lalu dibagi dengan ketentuan asobah. Jadi Akdariah itu adalah kasus di mana seseorang, seseorang meninggalkan ahli waris satu suami, satu siapa? Suami. Dua ibu, tiga saudari sekandung atau sebapak. Tiga apa? Saudari sekandung atau sebapak. Empat kakek. Masalahnya diawalkan dari 6 menjadi 9. Masalahnya diawalkan dari 6 menjadi 9. bagian kakek dianggap sederajat dengan saudara laki-lakinya. Baik sekandung maupun sebapak. Jadi seolah-olah kakek itu sederajat dengan saudara. Dengan ketentuan 2 berbanding 1. Dengan ketentuan 2 berbanding 1 antara laki-laki dan perempuan. Kenapa demikian? Untuk menyelamatkan bagian
kakek. Betapa ini kembali menjelaskan kepada kita semua, membagikan waris tak semudah membalikan Tangan. truk. Membagikan waris tak semudah membalikan truk. Truk dibalikan, ngambil tuh. Hese, kamu ngebagikan waris. Telapak tangan mah ngambil teh. Ieu mah ngabalikeun truk. Kumaha carana? Goyak-goyak. Kembalikan keadaan. Ah, mudah atau gampang membalikan keadaan? Udah mau membalikan batang. Kamu mau membalikan statusnya? Status SW, status naon? Dan semua solusinya. Itu tentang Aqdariyah. Insya Allah nanti pada episode selanjutnya tinggal beberapa lagi ya, kita akan kembali ke kitab tercinta Bulughul Maram. Tinggal munasakhoh, takharruj kita akan buat ringkas, dan ini juga diringkas ya kalau dibahas semua terlalu panjang. Mahfud ya, warisan anak dalam kandungan, anak hasil jinah, anak tuhan, anak pungut, orang banci. Orang banci itu ada nanti. Jadi ditentukan dulu ya teh. Laki-laki perempuan kan beda ya. Disebut laki-laki seperti perempuan. Disebut perempuan Laki-laki. Sindrom. ini nanti kita tentukan bagian warisnya seperti apa. Demikian untuk hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.